baik, kalian hari ini bahagia, kalian hari ini murah rezekinya. Aku mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian yang baru bergabung. Yang udah mau mampir ke sini juga makasih. Udah mau meluangkan waktunya, udah mau meluangkan sedikit kuotanya untuk menonton channel YouTube aku. Ditonton sampai habis ya YouTube kali ini. Jangan di skip-skip, tontonnya sampai habis, oke? Karena hari ini aku mau curhat ke kalian. Suka dukanya jadi seorang penulis itu apa aja, khususnya penulis online. Suka dukanya itu apa aja, aku mau kasih tahu ke kalian. Tetap stay tune ya. Kita mulai aja ya dari duka yang pertama. Aku cerita dari yang pahit-pahit dulu. Kalau cerita yang manis takutnya diabetes. Aku cerita yang pahit dulu ya. Dukanya jadi penulis online itu apa aja sih? Yang pertama, duka yang pertama itu adalah menunggu kontrak. Menunggu kontrak turun itu perlu waktu yang cukup lama. Estimasinya itu biasanya 2 minggu. Tapi bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi 2 bulan atau 1 bulan gitu. Bervariasi sih untuk waktu kita itu mendapatkan kontrak itu bisa bervariasi. Kalau aku dulu waktu pertama kali nulis, aku dapat kontrak itu yang pertama, karya aku yang pertama aku tuh ditolak. Terus aku coba dengan karya yang kedua, aku diterima dan aku mendapatkan kontrak itu kurang lebih 1,5 bulan. Suka duka yang kedua. Yang kedua ini bisa dibilang sepele, tapi ini cukup mempengaruhi juga. Dukanya itu menaikkan jumlah pembaca. Kelihatannya sih nggak ngefek gitu ya kan, kedengarannya juga nggak ngefek banget gitu. Ternyata jumlah pembaca itu juga mempengaruhi karya kita gitu. Karya itu bisa dilihat, mungkin bagi perusahaan karya itu bisa dilihat bagus karena kita punya pembaca yang setiap harinya melonjak dan melonjak terus gitu kan. Tapi untuk jumlah pembaca nggak usah diambil pusing ya gitu kan, bisa diatur. Kalau mau pembacanya meningkat terus, berarti penulisnya harus rajin untuk promosi di sosial media. Untuk duka yang ketiga itu deadline dan sinyal. Soalnya penulis online itu pasti mengejar waktu untuk bisa memberikan sesuai targetnya gitu kan. Ada beberapa PF yang menargetkan itu banyak jumlah katanya, ada juga yang sedikit jumlah katanya. Kalau waktu aku itu pertama kali nulis, tiap bulannya aku tuh selalu publish untuk cerita itu sekitar 50.000 kata atau kurang lebih 50 bab begitu. Itu setiap bulan gitu kan, setiap bulannya harus melakukan itu. Tapi untuk awal itu aku hanya memberikan 30 bab saja. Itu total katanya 30.000, dan untuk lanjutnya itu 50.000 kata, kurang lebih 50 bab ya. Untuk sinyal itu mempengaruhi juga untuk aku loh ya. Menurut aku untuk pekerja online itu sinyal itu juga cukup memberikan dampak yang besar, terutama kalau lagi pas cuacanya buruk, sinyal itu juga agak melambat, agak mengganggu gitu kan untuk memberikan. Kalau kita misalnya lah buru-buru ya, udah waktunya mepet, kita buru-buru mau upload, ternyata sinyalnya macet atau enggak ada gangguan sedikit, tuh bisa membuat duka yang paling nyebelin sih gitu kan. Yang keempat itu targetnya setiap platform itu sama sih, mereka tuh memberikan patokan untuk penulisnya tuh 50.000 kata.
ada juga yang memberikan tantangan itu 25 hari dengan jumlah kata 50.000 kata, tapi dengan bonus yang berbeda gitu kan. Kita itu dituntut untuk memberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Untuk dukanya nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin nanti yang ada malah takut untuk maju, takut untuk memulai. Lebih baik sambil melakukan, kita sambil menunggu, itu lebih baik daripada kita itu memikirkannya terus kita takut, kita nggak berani memulainya. Oke, daripada kita bahas yang dukanya udah kita bahas, udah aku kasih tahu ke kalian. Terus sekarang aku tuh mau curhat yang bahagianya. Jadi penulis online itu bahagia juga gitu kan. Bahagia yang pertama, aku punya teman-teman baru, aku punya kenalan baru dari berbagai daerah. Karena jadi penulis online itu kita punya teman yang dibilang tuh cukup wow gitu kan. Bisa dari Aceh, dari Kalimantan, itu banyak banget. Kalian bisa kenal mereka, kalian juga bisa belajar bareng mereka. Kadang kita punya grup, kita tuh kadang sering sharing, sering ngobrolin apapun gitu. Kita ngobrol tentang daerah masing-masing, apa itu di sana ada apa, makanannya apa. Kita tuh bisa lebih banyak tahu dari mereka, dari teman-teman baru kita gitu. Bahkan sampai kita tuh misalnya kita nggak tahu daerah-daerah yang mungkin belum pernah kita dengar gitu, kita bisa tahu dari teman-teman online kita itu tadi. Bahagia yang kedua jadi penulis online itu, aku bisa dapat ilmu lagi, bisa dapat ilmu penulisan yang banyak. Di dalam grup itu, di dalam grup penulis online itu banyak penulis dengan berbagai genre. Ada yang genrenya horor, romantis, thriller gitu kan. Kita tuh bisa belajar dari mereka gitu, kita bisa tanya-tanya dari mereka. Apalagi kalau misalnya mereka yang senengnya fantasi gitu kan, yang berbau-bau sihir, action gitu, kita tuh bisa tanya-tanya sama mereka gitu. Jadi ilmunya itu loh yang buat kita bahagia banget gitu kan. Paling bahagia banget tuh bisa dapat ilmu-ilmu yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Untuk bahagia yang ketiga itu udah pasti ya, yang namanya penulis online pasti ada benefitnya, ada bonusnya gitu. Bonus itu bisa masing-masing, ada bonus tanda tangan, ada bonus bulanan, ada bonus buku tamat gitu kan, ada juga bonus koin dan bonus iklan. Tapi ingat ya, penulis online itu punya strukturnya sendiri gitu ya. Kalau kamu mau dapat bonus tanda tangan, fee tanda tangan, kamu harus mencapai target jumlah kata 30.000 kata. Itu syaratnya. Kamu bisa dapat fee tanda tangan, kamu harus punya 30.000 kata, sudah taken kontrak, kamu bisa mendapatkan fee itu gitu. Untuk fee dailynya, fee bulanan, bonus bulanan, kalian harus bisa mencapai target 50.000 kata, kurang lebih 50 bab. Kalau kamu bisa mendapatkan target itu, kamu bisa mendapatkan bonusnya gitu kan. Kalau yang 25 hari biasanya bonusnya lebih besar, tapi itu ada di beberapa PF ya gitu. Kalau tempat aku dulu nguli karya, setiap bulannya itu 50.000 kata, dengan budget bonus itu sekitar 150. Jadi ya alhamdulillah cukup buat beli cilok ya, cukup gitu kan. Kalau untuk bonus buku tamat ini juga tergantung dari jumlah kata yang kalian kirimkan. Biasanya kalau di kontrak itu ada jumlah katanya dari 100.000 kata, 150, 200 sampai 300 dan selebihnya gitu. Kalau aku nulis semampu aku itu biasanya 100.000 kata. Biasanya aku padati jadi 80 bab atau 75 bab gitu kan. Kalau total tamatnya itu sekitar 100 kata, bisa dapat bonusnya 150, 200 gitu.
itu masing-masing sih, itu ketentuan dari platformnya sendiri. Kita nggak bisa nentuin, kita hanya mengejar targetnya itu tadi, targetnya 100.000 kata, ya udah kita bisa berhentinya di situ. Tapi ingat ya, kalau nulis online kalian boleh lebih kata, boleh lebih bab, tapi nggak boleh kurang. Jadi ada platform yang mengharuskan penulisnya untuk publish misalnya 1.000 kata per hari, ya harus 1.000 kata, nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Untuk jumlah tamat juga begitu. Jumlah tamat kamu boleh menamatkannya di 100.000 lebih kata, tapi tidak boleh kurang dari 100.000 kata. Kalau kamu kurang dari 100.000 katanya, kurang dari tanda tangan dari kontrak yang udah dibuat, kamu nggak bisa mendapatkan apa-apa gitu loh. Nah itu sukanya jadi penulis online tuh begitu. Oh ya, ketinggalan satu lagi ya, dukanya jadi penulis online itu kamu harus siap diterjang badai kapanpun. Badai itu bisa dari diri kamu sendiri atau dari luar, bisa juga dari platformnya sendiri. Yang paling berasa biasanya badai dari platform ya. Badai dari platform tuh biasanya gini, aku waktu pertama nulis aku tuh belum ngerasain badai apapun. Setelah berjalan hampir 1 tahun menulis di platform yang pertama, itu mulai terasa badainya terutama itu pembaruan sistemnya gitu, dari mulai sistem kontrak, dari mulai sistem bulanan gitu. Itu tantangan yang berat, itulah dukanya yang paling berat di penulis online yang biasanya mendapatkan bulanan dari dailynya gitu kan, bisa nggak dapat gitu, bisa juga dapat daily bulanan, tapi kamu harus mendapatkan target bonus koin dulu gitu kan. Itu badai yang benar-benar harus disiapkan gitu. Jadi penulis online itu nggak bisa yang gini, nggak bisa yang wah jadi penulis online enak nih gitu. Iya enak gitu, enak kalau kamu tahu cara mainnya, kamu tuh bakalan enak gitu. Tapi kalau nggak tahu, kamu bakalan bisa salah arahnya gitu kan. Apalagi jadi penulis online, kamu harus siap mental juga, kamu nggak boleh plagiat, kamu nggak boleh ya nggak boleh lah gitu merusak karya orang lain gitu, nggak boleh ya. Jadi kamu harus kalau jadi penulis online kamu harus bisa menghasilkan karya sendiri. Tantangan terberatnya, duka terberatnya ya seperti itu. Buat yang mau jadi penulis online, apa kalian masih berminatkah untuk jadi penulis online? Setelah mengetahui duka dan sukanya menjadi penulis online, kalau kalian masih berminat, aku bisa plus banget sama kalian. Keren kalau kalian tuh masih berminat, walau kalian sudah mendengarkan kepahitannya gitu, itu luar biasa. Berarti kalian tuh nggak takut sama tantangannya kan gitu. Buat kalian juga yang udah berlama-lama di kepenulisan online, bisa berbagi ilmunya. Kalau sekiranya ada yang kurang dari aku, apa dukanya, apa sukanya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu ya curhatan dari aku hari ini, curhatan yang mungkin dari lubuk hati paling dalam. Sekian dulu ya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komentar, di share, dan di klik tombol loncengnya. Bye, sampai jumpa next video. Assalamualaikum.